banyak di antara mereka itu turun tenaganya. Ada yang naik betis, ada yang sakit demam, ada yang batuk, ada yang pusing, bahkan ada yang hampir pingsan. Nah, hal-hal yang seperti ini bagi kami pihak Travel Abu Sirat udah melihat dan bisa kami memfilter sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Abu Sirat dimanapun Anda berada, baik di Aceh, di Sumatera secara umum maupun di Sulawesi, Jakarta, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan teknis penanganan jamaah umroh yang mengalami kesulitan dalam masalah kesehatan ketika berada di Tanah Suci, baik di Mekah atau Madinah. Pada saat kami bertugas untuk membawa ataupun membimbing jamaah umroh selama beberapa kali kami membawa jamaah, kami mendapatkan beberapa hal pengalaman yang sangat penting dalam perjalanan untuk membimbing jamaah ini. Karena khususnya jamaah-jamaah yang kami handle, yang kami bawa ketika berangkat ini dari kampung-kampung, itu dari pedesaan-pedesaan, kebanyakan mayoritas adalah jamaah-jamaah yang golden age atau usia emas, yang usia di atas 60, 70, 80 tahun yang secara fisik dan kesehatan mereka ini sudah rentan sekali, yang seharusnya mereka tidak beribadah jauh dari kampung halamannya dengan menggunakan fisik yang seharusnya mereka tidak mampu, tapi mereka harus upayakan harus bisa, karena mereka melakukan ibadah yang berat, yang ibadah ini merupakan cita-cita setiap umat muslim, tapi kebetulan secara rezeki mereka baru bisa diberikan rezeki ketika usia sudah umur yang masuk 60, 70, 80 tahun ke atas. Dan ini kita dari pihak Travel Abu Sirat tetap juga mendampingi walaupun jamaah kita ini berusia lanjut, tetapi tentunya dengan beberapa catatan ketika kita sampai di Tanah Suci, baik di Mekah atau Madinah. Biasanya jamaah drop ketika berada dari kampung menuju ke bandara, dan kemudian penerbangan sampai 7 jam, 8 jam di atas pesawat, sampai nanti di bandara mereka check-in, kemudian sampai ke hotel mereka istirahat sebentar, langsung ziarah, langsung tawaf dan sa'i. Nah, situlah drop tenaga kesehatan ya, dari jamaah yang berusia lanjut rata-rata, ataupun jamaah sebagian yang masih di bawah 60 tapi dia memiliki catatan riwayat kesehatan yang kesehatannya itu ada penyakit-penyakit yang berisiko untuk mengganggu aktivitas ibadahnya ketika melakukan ibadah di Tanah Suci. Nah, berbicara kembali tentang jamaah umrah yang usia 60 tahun ke atas atau golden age, kebanyakan di antara mereka semangatnya luar biasa. Contoh, sebagian jamaah yang ketika mereka langsung landing dari bandara Banda Aceh, ketika sampai ke Jeddah, mereka sampai kemudian maghrib dan selesai check out, selesai check in, selesai di imigrasi, mereka sampai lagi ke hotel, terus istirahat dan makan sebentar. Jam-jam 11 mereka udah langsung melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah yang pertama. Dan itu akan selesai itu sekitar jam-jam 3 malam atau jam 4 malam. Nah, disinilah dibutuhkan ekstra tenaga. Nah, jamaah-jamaah yang rentan rata-rata mereka ketika berupaya untuk tetap ikut dengan rombongan yang kuat. Nah, ini kadang-kadang yang pernah kami pantau, keesokan ketika selesai umrah mereka mengalami gejala sakit yang banyak di antara mereka itu turun tenaganya. Ada yang naik betis, ada yang sakit demam, ada yang batuk, ada yang pusing, bahkan ada yang hampir pingsan. Nah, hal-hal yang seperti ini bagi kami pihak Travel Abu Sirat udah melihat dan bisa kami memfilter sejak dini. Jamaah yang baru sampai dari kampung, baru tiba dari kampung penerbangan, kemudian tiba di Mekah, dan malam itu mereka harus melakukan tawaf dan sa'i. Nah, dari pihak kami sendiri, kami tidak mentolerir bagi orang tua yang secara fisik dalam perjalanan dari kampung sampai ke Banda Aceh, bandara, kemudian naik pesawat, kemudian tiba nanti di malam itu juga di Mekah, mereka harus langsung tawaf juga malam itu juga. Nah, kalau bagi kami sebagian, kami seleksi dulu. Seleksi dalam arti kata kami pilih
mana jamaah yang mampu untuk melakukan tawaf dan sa'i malam itu juga. Karena ibadahnya di waktu malam sementara dia sudah dalam proses penerbangan dan perjalanan darat dari kampung ke kota. Kemudian penerbangan lagi sampai lagi ke Jeddah. Kemudian naik bus lagi sampai lagi ke hotel. Jadi di sini bagi kami sudah membuat ketentuan bagi jamaah yang pada waktu malam itu mereka harus berangkat tawaf dan sa'i jam 11 malam, yang nampaknya secara kesehatan drop dan mereka nampaknya tidak mau, tapi mereka punya semangat juga tetap ingin berangkat tawaf dengan jalan kaki dan sa'i dengan jalan kaki, maka kami tidak ingin mengambil resiko. Kami langsung alihkan bahwa istirahat tapi dengan tetap menjaga larangan-larangan umroh yang harus mereka hindari ketika mereka tetap berada di dalam kamar dan istirahat di kamar. Nah kemudian, jadi kami pisahkan dulu jamaah yang berisiko ini nanti kami akan dorong dengan kursi roda besok pagi. Nah, sehingga jamaah mendapatkan kesempatan, yang tua ini, yang tenaganya turun, mereka punya kesempatan untuk beristirahat. Artinya kalau baterai ini udah hampir habis baterai, tenaganya hampir kurang, maka perlu dicas. Mereka istirahat besok pagi setelah mereka makan, mereka bangun tidur sholat subuh, mereka makan, mereka sudah siap dengan pakaian ihram, maka tim yang akan mendorong dengan kursi roda ini udah siap. Jadi dia udah fresh ketika malam sampai dari Indonesia, sampai di bandara, sampai di Jeddah, sampai di hotel di Mekah, dia mendapatkan waktu untuk mencas kembali atau mengisi kembali tenaganya itu dengan beristirahat. Tapi dengan catatan dia tetap harus menjaga larangan ihram. Nah, sementara yang kuat-kuat di waktu malam hari, mereka langsung bergerak melakukan tawaf dan sa'i. Mungkin jam-jam 3 selesai dan mereka pulang setelah sholat subuh, mereka makan dan istirahat hingga sampai menjelang zuhur. Jadi kembali lagi bagi jamaah umroh yang setelahnya punya fisik yang kuat, kami sangat menganjurkan untuk menyelesaikan umrah begitu tiba dari kampung halaman. Kalau memang itu rutenya langsung ke Jeddah dan Mekah, maka di malam itu langsung dilaksanakan umrah yang pertama. Tapi bagi jamaah yang usianya rentan, tenaganya nampak menurun, maka kami tidak mau mengambil resiko. Kami akan alihkan dia untuk istirahat malam itu, dan besok pagi setelah dia makan jam-jam 7:30 di waktu duha, itu waktu udah mulai kosong, maka kita akan masukkan mereka untuk melakukan tawaf. Baik dengan didorong pakai kursi roda, dengan tim handling, ataupun dengan pembimbing bagi mereka yang mampu untuk berjalan, tapi mereka udah punya kekuatan karena tadi malam mereka istirahat. Nah, berbicara tentang pengalaman tentang jamaah yang sakit. Nah, beberapa kali kami menghandling ataupun membimbing jamaah sebagai tour leader ketika jamaah ada sebagian yang keras kepala. Nah, sebagian jamaah ini keras kepala dalam arti kata begini. Mungkin mereka punya pengalaman sebelumnya, pernah berangkat haji atau pernah berangkat umroh. Nah, ketika kita sudah punya catatan dan kita sudah punya firasat dan kita sudah bisa membaca bahwa satu jamaah atau dua jamaah ini nampaknya tidak akan mampu melaksanakan umroh di malam hari itu juga, kita suruh istirahat, dia juga tidak mau istirahat. Kita suruh pakai kursi roda, dia juga tetap tidak pakai kursi roda. Nah, kalau andai kata kita turuti, yang terjadi dampaknya juga kita akan sulit dari tim travel itu sendiri. Karena kenapa? Kenyataan yang kita duga itu terjadi. Dalam tempo 1 hari 2 hari ke depan, dia terpaksa diopname, harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kalau kita tim tidak dipatuhi, padahal kita sudah punya pengalaman lebih, maka akan yang berdampak nanti itu pertama, jamaah itu akan mengalami sakit yang harus butuh rujukan untuk dibawa ke klinik terdekat ataupun rumah sakit. Kalau tidak sanggup ditangani oleh klinik, maka akan ditangani oleh rumah sakit King Saudi di kota Jeddah, ya, kota Jeddah atau di sekitaran kota Mekah. Nah, bagi jamaah-jamaah yang istilahnya ketika dinasihatin, maka bagi kami pihak travel itu ketika tidak mampu untuk meyakinkan jamaah untuk kursi roda, menggunakan kursi roda saja, atau mengambil waktu malam ini untuk istirahat, jangan langsung ikut tawaf dan sa'i, maka kami juga sudah siap. Berarti akan ada risiko di antara jamaah yang udah kita briefing agar istirahat ataupun mengambil kursi roda di malam hari itu juga, kita juga udah siap. Besok harinya kalau ada kejadian apa-apa, berarti si calon jamaah ini kalaupun dia harus dirujuk rumah sakit, kita pun udah siap dengan tim dari grup travel Abu Sirat untuk menghandle andai kata ada jamaah yang harus terpaksa rujuk ke rumah sakit. Dan insya Allah saudara sobat Abu Sirat dimanapun Anda berada, insya Allah selama dalam perjalanan ini tim travel Abu Sirat adalah tim yang sangat solid, yang networknya itu sudah kuat di kota Mekah dan Madinah, sehingga untuk penanganan tentang masalah merujuk orang yang sakit di dalam grup jamaah kami ini, kami sudah insya Allah sudah punya pengalaman, dan insya Allah kami adalah travel yang bertanggung jawab terhadap yaitu hal yang
di luar dugaan, misal sakit atau meninggal dunia atau kecelakaan, kami siap untuk menangani hingga selesai penanganannya sehingga jamaah mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan dalam perjalanan umroh. Nah, contohnya ketika jamaah ada yang sakit, maka kami mencari konfirmasi pada pihak keluarganya, apakah yang di kampung atau di sini. Dan kita perlihatkan kondisinya dengan video call, kita perlihatkan keadaannya, dan kita minta izin dari pihak keluarga untuk kita rujuk ke rumah sakit. Nah, begitu mendapatkan izin daripada pihak keluarga, maka kami akan langsung bergerak cepat untuk untuk membawa pasien yang nampaknya udah drop tenaganya, bahkan mungkin bisa membawa kepada dampak kematian. Kami langsung menghandling dengan memanggil yaitu tim yang bertugas yang langsung menangani di wilayah Makkah dan Madinah untuk dibawa ke rumah sakit. Dengan catatan yaitu membawa administrasinya itu paspor dan visa untuk dilaporkan ke pihak rumah sakit. Nah, ketika pengalaman kami membawa ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit maka yang ditanya pertama mereka minta data paspornya mana, visanya mana, dan setelah itu dibawa ke tempat klinik dan kita diganti pakaian kita dengan pakaian ala-ala dokter, sterilisasi ketika masuk di ruangan pengobatan, dan hanya diizinkan 2 orang untuk masuk ke klinik tersebut. Nah, 2 orang ini adalah orang terdekat, termasuk dari tim travel dan juga keluarga kalau ada. Nah, ketika kita udah sampai di dalam, maka dia kemudian akan dirawat, kemudian dicek bagaimana kondisi kesehatannya. Kalau memang dia sudah sangat berat, kesehatannya udah betul-betul drop, maka akan langsung diberikan oksigen dan dimasukkan di ruang ICU. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya pihak rumah sakit itu akan mengatakan apakah ini akan dirujuk ke rumah sakit lebih besar atau tidak. Maka bagi kami penanganan yang pertama itu adalah penanganan terdekat dulu. Kalau seandainya tidak mampu, maka boleh dirujuk ke tempat yang lebih jauh, yaitu rumah sakit yang lebih besar. Nah, kejadiannya setelah kita setelah kita bawa ke rumah sakit, maka pihak dokter ini akan meminta surat pernyataan pertanggungjawaban bahwa bersedia untuk dirawat di klinik atau di rumah sakit tersebut. Maka pihak yang sakit ini, keluarganya atau si pasien itu sendiri harus membuat tanda tangan pernyataan bahwa dia bersedia untuk diobati di rumah sakit tersebut. Ada yang berbeda dengan sistem penanganan rumah sakit dan klinik yang ada di Arab Saudi dengan di Indonesia. Yang kebiasaannya kalau kita mendampingi itu bisa kita menunggu 24 jam, kita bisa tidur di sampingnya ataupun menunggu di samping. Tapi kalau di rumah sakit Arab Saudi ini tidak demikian, saudara, sobat muslim, sobat Abu Sirat yang dimuliakan Allah. Kalau di Arab Saudi, kita hanya diberikan pendampingan pertama. Begitu selesai, mereka udah selesai, masukkan administrasi semuanya, maka kita tidak diizinkan lagi untuk berkunjung. Maka dalam sehari 2 hari itu, 1 hari kita hanya diberikan waktu untuk kunjungan itu 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1 saja. Nah, dan itu saja waktu yang bagi kita bisa untuk melihat bagaimana kondisi daripada keluarga ataupun anggota travel kita, apakah layak, apakah sudah kondisinya sudah membaik atau tidak. Kalau kurang membaik, maka kita akan rujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Kalau membaik, berarti kita akan tambah waktunya untuk beristirahat supaya masa penyembuhannya itu lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Alhamdulillah dalam penanganan tentang pasien rumah sakit yang membutuhkan pengobatan secara intensif, insya Allah dari pihak travel Abu Sirat kami sudah berupaya dan banyak hal-hal yang istilahnya membutuhkan pengobatan, penanganan masalah medik bagi pasien selama berada di Arab Saudi. Insya Allah penanganannya bisa kami berikan dengan penanganan kesehatan yang terbaik untuk tamu-tamu Allah Ta'ala yang menggunakan fasilitas keberangkatan umrah melalui travel Abu Sirat. Sobat muslim Abu Sirat, sobat Abu Sirat dimanapun Anda berada. Nah, untuk masalah kesehatan adalah nomor 1. Maka bagaimana mungkin kita melakukan ibadah dengan full, dengan penuh, dengan sempurna kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Lebih baik kita mendengar apa yang disampaikan oleh para pembimbing, tour leader, yang mereka lebih memahami kondisi Arab Saudi, kondisi Mekah dan Madinah. Sehingga bagi kita, bila kita mengikuti apa yang diarahkan oleh pembimbing kita, ustadz-ustadz kita, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang sempurna dan ibadah pun kita lebih sempurna. Lebih baik kita menjaga kesehatan 1 hari daripada kita sakit selama 1 minggu sehingga ketika berada di tanah suci berkurang ibadah kita yang tujuannya kita fokus ibadah, tapi karena kita tidak mendengar nasihat bahwa kita harus istirahat atau kita harus menggunakan kursi roda karena kita merasa kita lebih fit dari yang diduga oleh pembimbing, yang ternyata itu justru membawa kepada penyakit yang berat sehingga kita harus diopname, dibawa ke ICU sehingga sampai 3 hari 4 hari kita tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Sobat muslim Abu Sirat dimanapun Anda berada, mungkin udah bisa ini Ustaz kan? Kita tutup padankan apa yang saya sampaikan di sini, semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa kalau ingin berangkat untuk ke tanah suci jangan ragu, yaitu hubungi yaitu travel Abu Sirat. Insya Allah kita akan
membimbing jamaah dan juga akan menjaga dan menghandle problem masalah apapun yang terjadi di tanah suci. Demikian, salam talbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.